Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nimade Saryasi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan membawakan tugas 1.4.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah CGP dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan konsep membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan konsep. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap menanyakan keyakinan akan dilakukan berdasarkan konsep. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Deita sebagai seorang ketua kelompok marah kepada anggota kelompoknya yang bernama Arya karena Arya tidak pernah ikut aktif dan berkontribusi mengerjakan tugas kelompok. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Masuk. Siang Bu. Siang kita. Kenapa ini ikut ruangan Ibu? Saya ada yang ingin dibicarakan Bu. Ayo, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sini duduk. Kenapa Dita? Jadi begini Bu, tadi saya kesal banget sama Arya. Masa setiap kerja kelompok Arya tidak mau ikut berkontribusi di kelompok saya. Setiap kerja kelompok Arya selalu asik dengan dunianya sendiri. Kadang main HP, kadang ribut. Itu yang buat saya kesel Bu. Masih mending kalau mulutnya diam. Ini nggak ikut berkontribusi, ribut lagi Bu. Kan kesel saya Bu. Oh begitu. Kamu pasti marah dan kesal ya? Kalau Ibu juga di posisi kamu bakal marah dan kesal seperti kamu. Nah, terus apa yang kamu lakukan selain marah-marah? Saya langsung bentak-bentak Arya lah Bu. Saking saya keselnya, jadinya saya tidak bisa menahan emosi. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan tertentu sehingga kamu melakukan itu ya? Ya Bu, saya bentak-bentak Arya karena Arya tidak mau berkontribusi di kelompok saya. Masa saya diemin? Saya kan sebagai ketua kelompok, di mana harga diri saya sebagai ketua kelompok? Harus dikasih pelajaran dong sekali-sekali. Ya wajarlah sebagai ketua kelompok kamu memang harus menjaga harga diri kamu agar dihormati. Tapi kamu tidak melakukan hal yang berlebihan kan? Kamu hanya bentak-bentak kan? Ya Bu, saya hanya bentak-bentak. Tapi sejujurnya saya ingin sekali mengambil HP-nya lalu saya melemparkan ke mukanya Bu. Untung saya cepat sadar. Wah gitu ya. Untung kamu cepat sadar ya Dita. Ya Bu. Nah coba Dita pikirkan, Dita yang bentak-bentak Arya di depan teman-teman itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipnya Dita? Enggak Bu. Terus kalau menurut Dita, prinsip mana yang tidak sesuai dengan prinsipnya Dita? Saya sebenarnya adalah orang yang penyabar. Saya juga bisa menghormati dan menghargai orang di sekitar saya. Tapi karena Arya tidak mau berkontribusi, mungkin itu yang membuat saya emosi Bu. Dita meyakini kan kalau menghormati orang lain, menghargai orang lain itu adalah sangat penting? Mungkin Bu. Betul banget, setuju Dita. Jadi kalau menghargai orang lain itu sangat penting. Tapi kalau kita marah, ada keyakinan juga yang harus kita sepakati. Apa itu Dita? Saya harus lebih sabar Bu. Saya juga harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman saya.
dan saya menyelesaikan masalah dengan tanpa emosi. Bagus ya. Dita mau memperbaiki masalah ini? Mau, Bu. Terus kamu mau memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Saya akan meminta maaf dengan Arya, Bu. Saya akan menjadi ketua kelompok yang lebih bijaksana dan selalu berkoordinasi dengan anggota kelompok saya agar tidak terjadi perpecahan. Bagus ya. Terus menurut kamu bagaimana rasanya kalau menjadi orang seperti itu? Hidup pasti akan jauh lebih nyaman, Bu, dan pasti punya banyak teman. Bagus ya. Jadi ayo sekarang kita perbaiki masalah ini ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ke kelas ya. Om Swastiastu. Saya Niputu Dejita Pranjaswari dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Mengui. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Ibu Saryasih untuk mengatasi rasa marah. Terima kasih untuk Ibu Saryasih. Kasus kedua. Kasus kedua merupakan sambungan dari kasus pertama. Di sini bercerita tentang Arya yang tidak mau ikut kerja kelompok sampai membuat ketua kelompoknya marah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ya, Swastiastu, Mas Arya. Siang, Bu. Siang Arya. Gimana kabarnya Arya? Baik, Bu. Arya, Ibu dengar kamu katanya tidak mau berkontribusi ya di kelompoknya, sampai-sampai Dita marah jadi ketua kelompok kamu. Apa benar itu Arya? Benar, Bu. Terus kalau kamu jadi ketua kelompok, ada anggota kelompokmu yang seperti itu, apa kamu tidak marah? Marah, Bu. Ibu tidak menyalahkan Arya ya, jadi Ibu tidak menyalahkan siapa yang salah, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah, sama seperti Ibu. Ibu juga pernah loh berbuat salah. Nah sekarang kita mau mencari penyelesaiannya sama-sama ya, sepakat? Sepakat, Bu. Arya, kamu tidak mau kerja kelompok, tidak mau berkontribusi di kelompoknya, pasti ada alasannya ya. Coba jelaskan sama Ibu, kenapa Arya? Ya, Bu, saya juga kurang berkontribusi dalam kelompok tersebut. Dan juga saya kurang memahami materi yang dibahas, Bu. Materinya itu hukum Kirchhoff. Dan di samping itu saya juga tidak diberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk kemudian tugas yang dibahas, Bu. Oh begitu. Nah sekarang Ibu tanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau tidak ikut berkontribusi di dalam kelompok, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Terus menurut Arya, keyakinan kelas mana yang Arya langgar? Kerjasama, kolaborasi, saling menghargai, dan tanggung jawab, Bu. Menurut Arya, kerjasama, kolaborasi, tanggung jawab, itu penting atau enggak? Penting, Bu. Kalau kita bertanggung jawab terhadap tugas, menghargai orang lain, saling bekerjasama, dan berkolaborasi dengan teman, maka tujuan yang ingin dicapai itu akan tercapai, Bu. Di samping itu, hubungan dengan teman menjadi baik. Arya, kamu sudah paham tentang pentingnya rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Lalu bisakah kita juga menyepakati apa yang harus kamu lakukan jika ada tugas-tugas kelompok yang harus dikerjakan? Ya, Bu. Saya harus ikut mengerjakan tugas bersama kelompok saya, mengambil peran dan juga tanggung jawab saya di kelompok tersebut. Oke, nah sekarang kan tugas kelompoknya sudah dikerjakan nih sama temennya. Arya kan nggak ikut mengerjakan. Nah, apa yang akan Arya lakukan untuk mendapatkan nilai kelompok? Ya, Bu, saya akan mengerjakan tugas itu secara individu, Bu, bukan secara kelompok. Saya juga malu, Bu, karena saya tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Masa saya dapat nilai gratis, tapi saya tidak bekerja dalam kelompok tersebut. Wah, mantap. Itu baru namanya sadar dengan pentingnya nilai tanggung jawab terhadap tugas dan sikap menghargai teman. Nah, sekarang kamu silakan komunikasi dengan anggota kelompokmu tentang apa yang akan kamu lakukan terkait dengan tugas kelompok yang dikerjakan. Siap, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas Arya. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Pramantia dari kelas 1243. Saya sangat senang diajak berdiskusi bersama Ibu Saryasih sehingga saya bisa menyadari kesalahan saya yang tidak pernah mau ikut kerja kelompok. Makasih, Bu Saryasih. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Guru sejati memberikan kebahagiaan, keberanian, dan asa.
Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak.